Shalom God Lovers, senang sekali bertemu dengan saudara semua dalam program kita, program WFH, Words from Heaven. Nah, tema hari ini, Beating Burnout, mengatasi kelelahan. Tapi nanti kita lihat konteksnya ya. Mari kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 dan saya akan teruskan Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Ya, kita banyak baca firman hari ini. Amin ya. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sangat amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Kejadian 2 ayat 1, saya teruskan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tapi juga merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kenapa saya mau angkat tema ini? Karena saudara, kita hidup hari ini dalam budaya yang mengagungkan kerja. Mengagungkan sebuah kesibukan. Mungkin di angkatan saya tuh ya, kalau orang lihat, kamu tuh terlalu sibuk, dia merasa nggak enak. Pingin punya waktu untuk di rumah. Hari-hari ini saya lihat beberapa anak muda itu, begitu kerja,
Bahkan apalagi yang mungkin di dunia startup tuh. Satu kali saya dengar pembicaraan anak-anak kami di gereja yang kerja di startup. Satu bilang, kemarin aku nggak pulang loh dari kantor. Karena ada launching produk nih, kita harus jagain sistem. Oh gitu ya bahasanya. Yang saya kaget respon teman-temannya. Teman-temannya bilang, wow keren banget. Lembur, sibuk. Dalam hati saya, kok lembur nggak pulang kantor, hari ini dikatakan keren. Tahukah saudara, saya menemukan satu artikel tentang banyak pekerja di China yang kerjaannya begitu membabi buta. Di sana ada istilah 996. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari seminggu kerja terus. Mereka ada yang meninggal karena keletihan. Sampai sekarang heboh ya, maksudnya soal peraturan kerja dilihat kembali. Saudara, sesuatu yang harusnya menjadi berkat, mandat pekerjaan yang tadi kita sudah lihat dari penciptaan Tuhan di Taman Eden, hari ini bahkan menjadi hal yang buruk, menjadi kutuk. Kelelahan bukan hanya karena tingkat bebannya, berat bebannya, tapi frekuensinya. Mungkin nggak kerasa, tapi terus menerus sampai burn out. Ada stres itu sesuatu yang mengganggu kenyamanan karena perubahan. Kalau stresnya dibiarkan jadi burn out nih saudara. Kelelahan. Ada hal-hal yang jadinya ekses dalam kehidupan kita. Buah-buah yang nggak baik dalam kehidupan kita. Dan burnout kalau dibiarin terus saudara, depresi. Orang Kristen bisa depresi kalau nggak dikelola. Firman Tuhan yang tadi kita baca mendorong kita punya kehidupan seimbang. Tuhan sudah menyontohkannya kepada kita. Caranya gimana? Tadi yang kita baca di ayat Kejadian 2 tadi ya. Bahwa Tuhan setelah dia bekerja, dia menikmatinya dan mengambil sabat. Haleluya. Hari ini saya berdoa, renungan kita menjadi sabat kita. Apa itu artinya sabat saudara? Sabat artinya berhenti saja? Bukan. Berhenti merenungkan pribadi Tuhan. Apa itu merenungkan pribadi Tuhan? Merenungkan kehendak Tuhan dan merenungkan karyanya dalam hidup kita. Ya. Pak, berarti kayak saat teduh. Boleh juga, tapi tergantung. Saat teduh saudara lagi berhenti dan merenungkan karya Tuhan enggak? Ya, jangan-jangan kita saat teduh, ada orang saat teduh, pokoknya aku hari ini harus baca Alkitab 2 pasal, Pak. Direnungkan belum? Pokoknya baca. Wah, ini enggak ada berhentinya, enggak ada perenungannya, merenungkan pribadi Tuhan. Dengar saudara, harus ada 2 ini. Berhenti, ya. Merenungkan pribadi Tuhan. Ada yang, berarti kita liburan Pak. Saya sampai kaget saudara, ada orang liburan di pinggir pantai sih. Suasananya liburan, tapi hati dan pikirannya tetap di pekerjaannya. Saudara, lihat, berhenti. Kemudian apa? Merenungkan pribadi Tuhan. Apa itu pribadi Tuhan? Maksudnya kehendaknya Tuhan. Karya Tuhan dalam hidup kita. Itu yang direnungkan. Berhenti, merenungkan pribadinya. Hari ini saya berdoa kita akan jadi orang-orang Kristen yang giat bekerja. Katakan amin. Amin ya. Giat bekerja. Tapi dengar, kita juga punya waktu sabat dengan Dia. Sebab kita tahu waktu kita bekerja karena Tuhan. Kita bekerja karena Tuhan yang sudah memberkati kita. Biar apa yang kita kerjakan jadi alat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biar hari-hari kami dipenuhi oleh kesungguhan kami mengerjakan panggilan kami dalam dunia pekerjaan, pelayanan, usaha. Tapi kami nggak mau lupa Tuhan juga untuk mengambil sabat seperti Engkau memberi teladan buat kami. Bahwa Engkau mengambil sabat, Engkau beristirahat. Kami percaya Engkau memberi teladan untuk kami. Untuk itu Tuhan, hari-hari kami mau punya waktu untuk berhenti dan merenungkan pribadi-Mu, yaitu kehendak-Mu, karya-Mu sendiri yang Engkau nyatakan dalam kami. Bapa, terima kasih. Berkati ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya berharap semua God lovers diberkati Tuhan, banyak mengambil sabat dalam kehidupan saudara. Amin. Juga jangan lupa bagikan link YouTube ini kepada rekan-rekan saudara, kerabatmu, teman-temanmu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.